Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para bunda yang rahmati Allah, kembali diwajahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 7 Zulhijjah 1445 Hijriah dalam sebaik-baik keadaan. Tentu hal yang paling harus kita syukuri adalah bersebab kalau panjenengan sami masih memiliki iman Islam di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam tubuh kita, dalam tindakan kita. Bersebab yang paling harus disyukuri, yang merupakan puncak dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah iman Islamnya. Apalah artinya panjenengan dan saya memiliki harta berlimpah, pangkat jabatan kekuasaan tinggi, kalau dia tidak tegak di atas iman Islam, maka dia menjadi percuma. Dia tidak akan menolong kita, tidak akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Justru kemudian kita akan diperbudak olehnya. Hati kita tersita bersebab dia, tubuh kita lelah dan capek bersebab dia, dan seterusnya. Tetapi harta, pangkat, jabatan, popularitas, ilmu, keturunan atau nasab dan seterusnya akan menjadi bekal panjenengan kula sami untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia hatta akhirah, manakala dia bersambung dengan iman. Berarti iman itu adalah dasar dari seluruh keberkahan dalam kehidupan panjenengan dan saya. Iman itu adalah sumber kebahagiaan hakiki seorang hamba. Punya pasangan itu akan menjadi beban kalau tidak kita sandar iman ketika berinteraksi dengan pasangan. Ibunda kita Asya binti Muzahim, ya, istrinya Fir'aun, itu menjadikan sang suami yang rusak akhlaknya, tidak punya adab, kesantunan dan kesopanan bahkan terhadap Allah, sebagai tiket surganya bersebab iman. Ada pasangan yang justru memiliki suami atau istri, dan suami dan istrinya menjadi asbab nerakanya, itu ada. Tetapi kita belajar dari Asya binti Muzahim bahwa pasangan seburuk apapun itu bisa menjadi tiket surga kita jika kita menyandarkan hubungan kita dengan pasangan bersebab iman. Maka iman itu memang kata kunci yang kula panjenengan sami wajib syukuri kalau masih punya. Dan semoga senantiasa iman Islam itu membersamai kita hingga kita pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teritikad bi qalbi qalbun, ya, manah panjenengan kula sami netepi ngiyakini tanpa ragu-ragu, ya, bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menika uswah lan qudwah terbaik kagem panjenengan kula sami sebagai muslim dan mukmin, supados kula panjenengan sami netepi laku, netepi langkah seperti ingkang sampun dipun tauladankan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita secara khusus berbincang dan berbicara tentang apa-apa yang akan bisa menyambungkan persaudaraan kita, ukhuwah kita di dunia hingga kelak Allah menghimpun panjenengan kula sami dalam surganya. Beberapa catatan penting yang nanti akan kita
ambil sebagai hujah atau dalil tentu dari Quran dan Sunnah atau hadisnya tentu kita pilih yang rajih dan sahih. Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim itu ada sebuah surah Bunda yang disebut dengan surah persaudaraan. Surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memprasastikan kalimat-kalimat langit untuk bumi agar supaya kita bisa membina persahabatan, persaudaraan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjadi persahabatan dan persaudaraan yang akan terbawa hingga ke surga. Bersebab berteman, bersaudara, bersahabat itu ujungnya tetap ada dua. Ujungnya bisa menerakakan orang yang bersahabat atau berteman tersebut, atau kemudian menyurgakannya. Kalau pertemanan atau persahabatan itu tak tegak di atas iman Islam, maka justru mereka kelak akan saling menggugat, yang disebut dengan di dalam Al-Quran dengan bahasa al-akhillah. Orang-orang yang saling mencinta, saling menyayangi, saling menjadi soulmate atau bestie. Hari ini begitu, dalam Al-Quran tentu nggak ada kalimat itu. Tetapi orang-orang yang di dunia jadi bestie, jadi soulmate, ternyata kelak di akhirat bisa akan saling menggugat untuk kemudian sama-sama saling memberatkan. Bukan meringankan tapi memberatkan. Ya Allah, saya begini itu bersebab berteman dengan dia. Sebaliknya yang satunya bilang saya jauh dengan panjenengan ya karena teman saya ini ya Allah. Artinya mereka kelak akan saling menggugat dan saling berbantah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersebab merasa berteman dengan si A atau si B itu ternyata ujungnya merugikan kehidupan akhirat. Maka dari sini kemudian syariat sebenarnya mendorong panjenengan kula sami untuk memilah dan memilih sahabat. Bahwa panjenengan kenal dengan siapapun boleh, tepang kalian sinten kemawon oke, tapi pada saat yang sama kalau kemudian kita bicara sahabat atau karib, wajib untuk memilih, wajib, tidak bisa tidak. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan panjenengan dan saya itu bahkan kadang beragama atau berkeyakinan seperti agama sahabat-sahabat itu. Maksud dalam kata, kok kemudian wonten piyantun ingkang sae pada saat yang sama derek komunitas ingkang boten sae, orangnya baik. Tapi kemudian dia masuk dalam komunitas yang tidak baik. Sampai kemudian suatu hari komunitas tersebut akan mengadakan acara bareng-bareng. Katakan rihlah, rekreasi. Karena mereka tegak persahabatannya tidak berdasar iman Islam. Yang rekreasi yang dipikir dulu pertama adalah sangu, beli oleh-oleh apa, kemudian tujuannya di mana. Nggak pernah kemudian berpikir mengko sholat ini, mengko mandek transitnya di mana agar supaya duhur asarnya tidak hilang dan seterusnya. Maka kalau kemudian kita bersahabat berteman dengan komunitas yang tidak tegak di atas iman, bisa jadi kemudian katut karena kemudian sungkan di dalam satu bis orang sing ngomong sholat babar belas. Akhirnya kemudian kita mau sholat sendiri jadi sungkan. Gitu betul. Maka Rasulullah sampai mengatakan hati-hati milih komunitas, hati-hati milih sahabat, teman akrab, bersebab agama kita itu dipengaruhi oleh mereka. Sebaliknya kalau orang yang tidak biasa sholat masuk dalam komunitas orang yang biasa sholat, biasa baca Quran dan seterusnya, naik bis bersama untuk rihlah, pada saat waktu sholat bis berhenti di sebuah tempat kemudian sholat bareng, arep ora sholat jadi sungkan. Akhirnya sholat yang bisa bersebab sungkan kemudian dia sholat bisa jadi mendapat hidayah. Ya.
Masya Allah, ternyata sholat itu, ternyata bepergian itu kalau kemudian mampir ke masjid sholat bareng hati dadi adem, misal begitu Bu. Mana dados nyaman adem, maka kemudian dia merasa tiba sholat itu enak. Artinya hati-hati memilih sahabat, teman akrab, komunitas. Bersebab agama kita akan sangat dipengaruhi olehnya. Makanya para ulama zaman dulu, ulama-ulama kita di masa lalu, itu sampai kemudian membuat satu resep agar supaya panjenengan dan saya memiliki hati yang tidak gampang goyah, tidak gampang goncang, bersebab lingkungan, bersebab komunitas. Merujuk pada kalimat Rasulullah SAW, carilah tetangga sebelum mencari rumah. Carilah teman perjalanan yang baik sebelum menetapkan tujuan perjalanan. Artinya kalau kita berada dalam sebuah perumahan atau perkampungan, yang paling buat kerasan itu kan tetangga Bu. You know what? Kalau kemudian tetangga, komunitas dan lingkungan baik, kita jadi kerasan, adem, tenang. Demikian pula sebaliknya. Maka disebutkan oleh para ulama di masa lalu, tombo ati iku ono limo sawerna. Ingkang nomor 3 inggih menika kumpulono wong kang saleh. Artinya apa? Berkomunitas dengan orang-orang baik itu menjadi urgen, menjadi penting, menjadi niscaya, bersebab dia akan menentukan suasana hati panjenengan dan saya. Kalau kemudian setiap ketemu sama-sama sahabat teman itu saling berpamer ria atas tasnya, atas sepatunya, kerudungnya, dan selalu yang diperbincangkan itu, Mbak aku ingin tuku tas loh Mbak, ning kono diskonnya sakmene, ben ketemu bilang diskon sana, diskon ini. Maka banyak suami yang ngeluh, Ustaz, istri saya itu ngaji di mana-mana, sebenarnya saya seneng. Tapi ternyata yang berubah bukan akhlaknya, tapi nambah cicilannya lagi kan berat. Ngajinya di mana-mana, tapi akhlaknya tidak berubah. Yang nambah malah cicilan. Ini pasti salah komunitas kajian. Berarti sekali lagi berteman, bersahabat, berkomunitas dengan orang yang panjenengan nanti akan bersyukur karena di akhirat teman-teman kita itu akan menjadi pembela dan saksi yang meringankan kita. Betapa indah dan nikmatnya Bun, jenengan kemudian sesama sahabat dan saudara seperti ini kelak di akhirat ada yang angkat tangan ketika jenengan jadi terdakwa. Ya Allah, ya Rabbi, saya menjadi saksi meringankan dia. Tidaklah yang saya dapatkan dan ketahui dari dia kecuali kebaikan. Tidaklah yang saya dapat dari dia kecuali senyuman, kecuali dia sering meringankan beban saudaranya. Meskipun hartanya tidak banyak, tetapi senantiasa memotivasi dalam kebaikan. Ya Allah, saya bersaksi bahwa dia orang baik. Kan indah. Tidak justru kemudian ya Allah, saya bersaksi bahwa dia itu ya Allah yang sering menjadikan saya itu gagal ikut majelis taklim. Karena setiap mau ikut selalu ada saja ajakannya, Mbak Nengkono Mbak, ayo ikut jalan santai doorpresnya sekian. Mbak, ayo Mbak di sana Mbak, di sini ada buka toko baru, diskonnya bla bla bla. Benar ngaji mesti diajak ke hal seperti itu. Meskipun boleh loh Bu, jenengan belanja bersebab diskon, nggak ada haramnya. Tapi kalau kemudian itu menjadi hal yang niscaya, hal yang pokok dalam hidup jenengan, ya kita akan sulit mendapat kebahagiaan karena orientasi kita sudah salah sejak awal. Baik, maka Bunda yang dirahmati Allah, Islam itu meniscayakan pada panjenengan dan saya bersahabat, berteman dan berkomunitas itu harus bersandar nopo? Iman. Keimanan itu hal yang paling pokok dan paling mendasar dalam keseluruhan aktivitas jenengan. Maka hampir dalam seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu ujungnya ada kaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Coba jenengan sebutkan ibadah apa yang kira-kira menurut jenengan gak ada kaitan dengan orang lain? Apa kira-kira? Satu saja. Ada nggak ibadahnya? Puasa. Puasa itu melatih jenengan dan saya untuk bisa berempati atas orang lain. Benar nggak? Dengan rasa lapar, dengan kemudian makanan yang terbatas dalam tanda petik untuk bisa mengkonsumsi bahkan tidak boleh,
di waktu yang panjang, maka panjenengan saya diajari oleh Allah untuk memiliki kepekaan, empati terhadap orang-orang yang bahkan kesehariannya mereka tidak memiliki apapun yang bisa dikonsumsi. Maka kita diajari di saat puasa untuk satu, berempati. Dua, memberi makan orang yang berpuasa itu akan dapat pahala yang sangat besar. Di saat puasa berarti kita diajari untuk apa? Luman terhadap orang lain. Artinya memang tidak ada ibadah yang berdiri sendiri, cuman buat kita saja. Ibadah itu dalam syariat, dalam Islam senantiasa berdimensi dua. Ke atas kepada Allah namanya hablum minallah, dan kepada sesama manusia namanya hablum min. Tidak ada ibadah yang tidak seperti itu. Hatta baca Quran, baca Quran. Boleh nggak panjenengan baca Quran di masjid pada saat orang melaksanakan ibadah sholat dengan keras? Boleh, tidak boleh. Yang terjadi ada begitu, Bu ya. Jadi pada saat orang sholat sunnah, kita nggak boleh mau Quran kok bau banter-banter yang bisa mengganggu orang khusyuk dalam sholatnya. Ya, maka baca Quran saja ternyata ada kaitan dengan orang lain. Ketika panjenengan ngobrol dengan sesama teman dalam mobil misalnya, kita ngobrol tentang ABCDE sambil nyetel murotal, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kita seharusnya kalau Al-Quran itu dibacakan, maka fastami'ullah la'allakum turhamun, maka semaklah, dengarkan, la'allakum, agar supaya kalian turhamun, mendapat rahmat. Maka kalau saya pas nyetel tartil murotal kok ngobrol sama teman saya dalam kendaraan, saya bilang dimatikan. Tapi kalau pas kita diam menikmati pemandangan kiri kanan perjalanan, maka nyalakan agar supaya tambah berkah. Jadi Bunda dirahmati Allah, itu catatan-catatan penting ya. Sampai kemudian efek dari persaudaraan yang bersandar iman itu dari mulai cara panjenengan dan saya bertamu dan mengambil makanan, dari cara panjenengan dan saya bertutur kata. Contohnya, dalilnya dari hadis Rasulullah SAW sebelum masuk Al-Hujurat, nanti sebagai pengunci dari semua dalil. Kanjeng Nabi itu sampai bilang begini, falyakul khairan, dan berkatalah yang baik, awliyasmut, tapi kalau nggak bisa diam. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalau ngomong itu yang baik, dipikir benar, ditimbang. Jangan sampai setiap omongan, setiap yang kita ketik sebagai status atau chatting WA dengan siapapun, ucapan-ucapan kita itu justru nanti akan menjadi pemberat timbangan kita dalam keburukan di hadapan Allah. Jangan sampai dia nanti menjadi pengganjal kita untuk mendapat surga Allah. Bersebab omongan, bersebab yang kita ketik menjadi chat kita kepada sahabat, teman, saudara, orang tua, anak kita, dan seterusnya. Hati-hati, harus dipikir benar agar supaya itu tidak justru menjadi yang mencelakakan kita. Ya, jadi sampai-sampai menjaga hubungan antar sahabat atau ukhuwah itu oleh Rasulullah SAW didetailkan. Hati-hati loh kalau ngomong. Kalau nggak bisa ngomong baik dengan orang lain, mendidik. Kalau ada tiga orang sahabat ya, teman, dua ngobrol, bisi-bisi, itu aja secara syariat nggak boleh. Meskipun bisi-bisinya bukan ngomongkan yang satunya ini A, B, C, A dengan B bisi-bisi, cuman bertiga pun, A dengan B bisi-bisi. Saya tuh sampai begini, ya Allah, ajaran Islam ini adalah syariat yang bahkan mendetailkan hal yang berkaitan dengan suasana hati atau psikis manusia. Itu dijaga benar.
Kok bertiga kemudian A dengan B bisik-bisik? Nggak boleh. Ngobrol ya ngobrol dengan C, dengan B. Wong bertiga. Karena kalau kemudian ngobrol pelan-pelan, apalagi begini. Meskipun nggak ngobrol kan C, kira-kira C tersinggung nggak? Maka hati-hati. Tapi kalau berempat boleh, karena si C bisa ngobrol dengan si D. Ngobrol pelan-pelan dengan B. Bertiga, saya itu sampai, ya Allah, Kanjeng Nabi itu sampai ngomong bertiga itu berarti mendetailkan benar. Karena kalau kemudian berdua ngobrol, yang satu merasa terasing. Jadi itu, ngambil makanan juga begitu. Dalam rangka agar supaya tidak merusak ukhuwah, persaudaraan, persahabatan. Rasulullah SAW mengajari anak kecil ketika ngambil makanan, ya gulam, sambillah, wahai anak, ucapkan basmalah kalau ngomong. Setelah itu ambil yang paling dekat, ambil yang paling dekat. Jangan ambil yang melampaui batas orang lain kecuali kita meminta tolong pada beliau. Dan seterusnya, bertamu berdua. Rasulullah itu pernah memberikan teguran. Kalau bertamu berdua kemudian di situ disuguhkan makanan yang terbatas, katakan ada pisang goreng 4 tuh ya. Kita berdua, saya dengan teman saya disuguhi sama bundul, ada 4 pisang goreng. Maka saya nggak boleh langsung ambil 2. Dengan perhitungan, ini kan tamunya 2, saya dengan teman saya berarti 2. Karena bisa jadi tuan rumahnya jadi ya pengen untuk ini cuma 4 itu. Kemudian disuguhi. Maka ketika ngambil 1, biarkan kemudian teman yang lain ngambil. Bisa jadi tuan rumah juga ikut nemani kita makan dan seterusnya. Sampai segitunya. Cuman waktu itu kurma bahasannya. Ya, kalau kita kan gedang goreng ya. Apalagi tahu goreng ya, duit goreng ya. Jadi sampai seperti itu agar supaya persahabatan, pertemanan itu bisa menjadi bagian yang akan menyurgakan kita. Maka sekali lagi para bunda yang dirahmati Allah, hal-hal seperti itu wajib kita jaga. Nah, kita mulai masuk pada surat atau ayat-ayat pengunci persaudaraan dalam Al-Quranul Karim, ya, surah Al-Hujurat. Dari mulai ayat 10 sampai 13. Al-Hujurat itu maknanya bilik-bilik. Karena dulu Rasulullah SAW itu membangun. Ini agak saya putar tuh. Saya sebenarnya tadi awal nggak apa-apa, lama-lama kok seliwi. Iya aja. Agak maju aja. Gitu ya. Mbak Lisa itunya di ini. Enggak apa-apa. Ini tuh. Iya. Jadi enggak bukan. Gini aja ya, pas ya. Surat Hujurat surat 49. Nggih, surah 49 ayat 10 sampai 13. Ayat 10 dulu ya. Kalau nutup waktunya, kalau nggak nutup ya 1-2 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kalau dalam bahasa Quran itu terjemahannya hanya saja, bukan bahwasannya, hanya saja itu keniscayaan yang akan terjadi lalu itu. Hanya saja innama al-mu'minun gitu ya. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Maksudnya iman itu meniscayakan sang pemilik iman itu pasti bersaudara. Artinya kalau saya dengan seseorang kok kemudian merasakan dia bukan saudara, itu pasti pas iman saya sedang gak beres. Panjenengan dengan pasangan, panjenengan dengan anak, itu kalau kemudian ngomong sampai meninggi, itu pasti imannya sedang bermasalah. Itu pasti kita sedang, hatinya sedang jauh dengan yang kita ajak ngomong, ya enggak ya? Karena kalau kemudian hati kita tidak bermasalah, ngomong itu pasti secukupnya, minimal dia bisa mendengar.
Tapi kalau kemudian sudah teriak-teriak, itu pasti iman kita sedang bermasalah, hati kita sedang jauh gitu ya. Hanya saja orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Artinya sekali lagi, bersebab kemukminan niscaya orang itu jadi bersaudara. Sehingga tanpa iman orang itu jadi tidak bersaudara. Meskipun kemudian orang-orang beriman itu bersaudara, yang namanya saudara pun tidak mesti selalu memiliki cara pandang yang sama, kesukaan yang sama, dan keinginan yang sama. Saya punya saudara 4. Itu kesukaan, kalau dulu waktu kecil kita melihat televisi Bu ya, itu kesukaan acara itu ada yang berbeda. Dan itu tidak 1, 2, bisa 3. Saya paling suka sepak bola. Kakak saya berdua itu sukanya, dulu itu ada cerita akhir pekan ya. Kalau Sabtu malam jam 10 atau jam berapa. Kemudian adik saya itu suka, jadi beda-beda. Tapi ada yang suka, kita bareng-bareng seneng. Waktu itu namanya Galarama. Bagi ibu-ibu yang angkatan 70 80. Galarama atau Aneka Ria Safari. Itu jadi senang semua. Tapi kalau sudah sepak bola, kakak nggak senang, cuman saya senang. Artinya bahkan saudara saja itu kadang ada hal yang disukai bareng, sama-sama disukai, dan ada yang kesukaan masing-masing. Gitu boleh. Makanan juga begitu. Makanan juga begitu. Bahkan kadang nakalnya saya dan anak-anak waktu itu. Kalau bapak pulang dari tasyakuran, kebetulan bapak itu kiai kampung, gitu kan, ustadz kecil dalam tanda petik ya, kiai kampung. Itu kalau kemudian pulang bawa berkah atau bawa kue, kita rebutan nyambut untuk apa? Ngambil yang paling kita suka dulu. Jadi kalau yang paling suka lemper, ngambil lemper dulu. Padahal bisa jadi saudaranya yang lain juga suka lemper. Jadi itu nakalnya anak-anak itu. Tapi ketika kemudian sudah semakin dewasa, ibu mengajari kami dibuka bareng. Dibuka bareng, jangan dibuka dulu ketika dapat, tapi dibuka bareng. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, maka kalimatnya jadi begini berikutnya, fa aslihu baina akhawaikum. Maka islahkanlah, damaikanlah. Kalau di antara saudara-saudara mukminmu itu ada gesekannya, artinya bahwa menjadi mukmin itu meniscayakan persaudaraan, iya. Tapi yang namanya bersaudara itu bukan berarti tanpa gesekan, tanpa friksi, tanpa masalah. Tidak ada kehidupan dan hubungan antar manusia yang seperti itu, tidak ada. Hatta hubungan antar para nabi dengan keluarganya, antar para rasul dengan pasangan-pasangannya, itu selalu ada fluktuasi, ada friksi, ada gesekan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidatina Sarah, dengan Sayyidatina Hajar, Ismail dengan istrinya alaihissalam. Demikian pula Rasulullah SAW dengan pasangan beliau. Selalu ada hal yang bisa menjadi friksi atau sumber gesekan. Maka kewajiban yang melihat, kewajiban yang mengetahui adalah fa'aslihu, maka islahkan. Islah itu damai, islah itu menjampuhkan, mengembalikan hubungan, menghimpun kembali. Jangan nambah-nambah, jangan memperlebar jarak, jangan memperdalam jurang. Tapi kewajiban jenengan dan saya kok kemudian melihat si A dengan si B kok kelihatannya tidak sedang akur. Maka kewajiban kita adalah menginformasikan kebaikan si A terhadap si B, demikian pula sebaliknya. Saya contohkan kalau dalam keluarga pun ya, karena kebetulan kita masuk di bulan Zulhijjah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan ketika mendapatkan anak Ismail, jadi setelah menikah puluhan tahun dengan Sayyidatina Sarah,
tidak punya anak, kemudian menikah dengan Sayyidatina Hajar, dapat anak. Nabi Ibrahim senang apa betul? Ternyata tidak senang, tapi sowan. Sowan. Persis teman saya kalau bilang, Ustaz, Masya Allah, ternyata nikah itu tidak enak ya, tapi enak. Jadi punya anak sowan. Dan ketika beliau sewenang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjauhan dengan apa yang dicintainya. Jadi Allah itu selalu menguji panjenengan dengan apa yang panjenengan cinta. Untuk apa? Menguji seberapa takaran cinta panjenengan dengan Allah. Ibrahim dengan Ismail sewenang oleh Allah, diuji takaran cintanya dengan Allah. Coba sih, perintahku ditaati enggak? Jauhkanlah apa yang menyita hatimu darimu, suruh jauhkan. Nabi Ibrahim nurut meskipun dia nangis-nangis. Tapi karena itu perintah dari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa mengganggu cintanya kepada Allah dijauhkan. Bahkan ujungnya ujian cinta Ibrahim terhadap cintanya terhadap Allah was super berat, yakni menyembelih anak yang sudah lama ditunggu, sudah lama berjauhan Makkah Palestina, sudah gede ketemu lagi, malah disuruh nyembelih. Itu ujian cinta orang. Maka Nabi Ibrahim itu mendapat julukan apa? Khalilullah, sang kekasih Allah, kasih beneran. Karena tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menggantikan cinta Ibrahim terhadap Allah, bahkan anaknya. Anaknya disuruh menghilangkan, meskipun Allah Maha Rahman Rahim. Itu cuma ujian yang ketika benar-benar disembelih diganti dengan domba. Lah yang ingin saya sampaikan begini, Bu. Kecintaan panjenengan dan saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harusnya menempatkan persahabatan dan persaudaraan kita, pertemanan kita yang nomor satu bersebab Allah. Jadi berteman itu bersebab Allah. Maka kelak di akhirat panjenengan dan saya semoga saja masuk dari golongan satu di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan dari siapapun di akhirat. Salah satunya siapa? Orang yang bersahabat bersebab Allah dan berpisah bersebab orang yang terikat bersebab Allah dan berpisah bersebab Allah, bahkan keluarga. Maksud saya begini. Mungkin nggak boleh orang itu bercerai karena Allah. Halo? Sangat. Dan itu terjadi pada orang terbaik yang pernah kita kenal. Satu disebut Al-Quran namanya bahkan Zaid. Zaid itu adalah putra angkat Rasul Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Yang kedua istrinya istrinya ini sepupu Rasul, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Ini orang-orang luar biasa. Dua-duanya dekat dengan Rasul. Keimanannya juga luar biasa. Yang kedua sahabat yang disebut oleh Kanjeng Nabi satu di antara 10 yang dikabarkan surga, udah dapat jaminan surga. Namanya Zubair bin Awam. Istrinya orang yang Rasul memujinya dan dia juga wanita surga. Bahkan Rasul memuji dengan kalimat dia adalah Dzun-Nitaqain, pemilik 2 sabuk yang menolong Nabi dan Abu Bakar pada saat hijrah. Wanita yang dia ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Asma. Dan 2 pasangan ini bercerai. Coba bayangkan, ini orang-orang kelas 1 imannya, tapi ternyata bercerai dalam ujung pernikahan. Bersebab apa? Saling tidak ingin menyakiti, saling tidak ingin menjadi penghalang pasangannya untuk mendapat ridho Allah melalui sesuatu yang lain yang dia nggak senang. Contoh, Zubair bin Awam tadi, radhiyallahu itu pencemburu berat. Sehingga ketika Asma binti Abu Bakar itu nengguluk kayu bakar, berjalan pulang ke rumah, ketika kemudian didekati oleh Rasulullah, Asma itu kan iparnya Rasul, kakak iparnya Rasul, karena Ibunda Aisyah itu
istrinya Rasul. Asma itu kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika kemudian Rasulullah menawarkan, Mbak, kalau bahasa kita ya, kan kakak ya, Mbak, tak bawakan kayunya, kata Rasulullah. Kata Asma, jangan ya Rasulullah, karena suamiku seorang pencemburu. Khawatir kalau jenengan nanti membawakan suami saya Zubair bin Awam cemburu. Coba. Artinya apa? Asma menjaga bener, kok kemudian ngobrol dengan orang lain tuh khawatir kalau suaminya cemburu. Ngobrol dengan orang yang bukan mahram. Ipar itu kan bukan mahram. Khawatir. Itu istri yang Masya Allah menjaga benar hati suaminya. Tetapi pada saat yang sama Asma itu juga pencemburu berat. Sehingga ketika Zubair bin Awam di usia tuanya Asma itu menikah dengan seorang wanita yang dikenal eloknya, baik imannya, wajahnya maupun nasabnya, Asma mengatakan, saya tidak bisa membersamai hidup dengan jenengan bersama dengan pasangan panjenengan yang baru. Hati saya nggak bisa. Sehingga agar supaya saya nggak berdosa, justru saya kemudian berdosa nanti kalau jenengan nikah sama dia, kemudian saya jadi tidak taat sebagaimana biasanya, menyiapkan misalnya makanan dengan senyum dan seterusnya. Dia khawatir, Bu. Ketika suaminya melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh agama, berpoligami, dia merasa, saya khawatir kalau saya nggak bisa. Sehingga Sayyidatina Asma kemudian memohon untuk diceraikan suaminya. Tetap dalam hubungan baik antar keduanya, karena putra Asma Abdullah bin Zubair itu sangat dekat dengan abahnya. Demikian pula dengan Urwah bin Zubair. Artinya meskipun bercerai, putra-putra beliau itu tumbuh besar jadi anak-anak luar biasa karena tidak merasa jadi korban perceraian ibu dan ayahnya, karena sama-sama dekat baik dengan ibu maupun dengan ayahnya yang orang-orang. Artinya bahkan kadang seperti itu hubungan itu. Jadi berpisah bukan karena apa? Ego, tetapi berpisah karena apa? Khawatir bermaksiat kepada Allah. Saya khawatir kalau kemudian tetap seperti ini saya malah berdosa nanti. Demikian pula dengan sang suami juga khawatir justru akan menambah dosa. Maka kemudian Asma meminta untuk ditalak oleh sang suami. Jadi kadang sesuatu yang menyakitkan itu justru dalam rangka untuk mendapat ridho Allah. Hal yang menyakitkan dalam tanda petik ini, tentu ini contoh yang exception, yang dikecualikan untuk orang-orang yang memang keimanannya terjaga, agar supaya meskipun kemudian terjadi friksi, bahkan terjadi perpisahan, itu bahkan tidak ada yang saling menuntut. Hari ini pun kira-kira orang cerai bisa nggak saling menuntut? Banyak. Anak jadi korban apa betul? Banyak. Karena berpisah bukan karena Allah, tapi karena ego masing. Jadi wa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Jadi islahkanlah mereka, damaikanlah mereka, dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kalian mendapat rahmat Allah untuk rahmat. Maka para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa ternyata berteman itu meniscayakan pasti ada enak gak enak. Sedekat apapun panjenengan punya sahabat, punya teman, tidak mungkin persahabatan itu 100% berjalan lancar mulus tanpa hambatan. Gitu Pak? Pernah nggak Bun? Atau punya nggak Bun jenengan bestie Bun? Ini bahasa anak sekarang ya. Punya nggak Bun? Teman uwakra Bun? Pasti punya. Saya juga punya teman yang sangat dekat. Pernah nggak merasa tersakiti oleh teman itu Bun? Pasti pernah. Pasti pernah. Dan ketika kemudian tersakiti itu yang terpenting adalah keimanan kita yang akan mendrive solusinya. Kalau sudah seperti ini, solusi terbaik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana? Sekali Sayyidina Umar itu pernah merasa sangat sakit hati dengan Kanjeng Nabi. Bersebab keputusan Rasulullah, keputusan politik Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah, sehingga selama seharian Sayyidina Umar nggak mau ngomong dengan Rasul. Bayangkan, berat.
Karena saya sendiri kalau posisinya jadi Umar juga mungkin protes pada Rasul melihat klausul Hudaybiyah. Tapi kan Kanjeng Nabi itu tertuntun keputusannya oleh wahyu. Yang akhirnya Sayyidina Umar memahami kesalahannya dan kemudian mengatakan sepanjang hidup saya yang paling saya sesali adalah ketika saya mendiamkan Rasulullah SAW di hari Hudaybiyah. Pernah nggak Bu, panjenengan pernah nyesel karena sempat mendiamkan teman? Pernah Bu? Kita berbuat apa yang kurang tepat kemudian kita nyesel. Oh iya, ini konco. Seperti itu. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi hubungan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, kekerabatan itu wajib tegak di atas iman. Nah, bulan Zulhijjah itu ujian persaudaraan banyak. Ujian persahabatan, persaudaraan itu banyak. Kalau kita lulus, ya, maka insya Allah di surga kita akan kembali dihimpun oleh Allah di surganya. Raudhatul Ilmi ini kalau lulus dalam majelis ini, majelis ilmunya, tidak muncul hasad, tidak muncul dengki, yang muncul saling mendoa, saling mensupport. Sesekali ada friksi biasa diselesaikan dengan cara yang elegan, cara yang syar'i, maka insya Allah kelak jenengan di surga ketemu lagi. Bahkan ini kan jamaahnya irisan tau Bu. Irisan istiqomah, ya, majelis taklim istiqomah, irisan istiqomah qaulullah wahid, irisan banyak majelis taklim panjenengan. Sehingga nanti bisa jadi di surga itu yang bela insya Allah banyak dari irisan majelis taklim itu. Kalau koneksi kita dibangun dengan iman dan benar, tapi kalau tidak justru yang nuntut banyak, itu yang paling berat. Kok kemudian setiap datang di majelis apapun orang pada bisik-bisik, waduh, bui kita kowes mesti gak. Loh, kok ada yang ditanyakan apa? Belum selesai. Baik. Para bunda yang dirahmati Allah, yang kedua ya, ini 2 ayat saja mungkin udah panjang ya, waktunya nggak cukup. Di surah yang sama tadi ya, di ayat berikutnya 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, laki-laki yang diseru siapa Bu yang dipanggil? Orang beriman. Yang dipanggil bukan wahai bunda-bunda yang apa misalnya? Komunitas sukacita, komunitas hura-hure, komunitas apa? Komunitas kerudung apa, merek apa? Yang dipanggil orang-orang mukmin. Mukmin itu gak ada kaitan dengan tampilan fisik, tetapi apa? Citra hati dan pikirannya, hati dan cara berpikirnya, hati dan akalnya. Maka dipanggil oleh Allah orang-orang yang hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan adalah hal yang kita dilarang untuk melakukannya. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sampai sekumpulan kaum atas kaum yang lain gitu ya, itu saling merendahkan. Jangan sampai sebuah komunitas merendahkan komunitas yang lain. Ada komunitas kajian tertentu, gini aja, suatu saat ya semua majelis taklim diundang oleh presiden untuk datang ke Senayan, di hallnya Senayan. Kemudian ketika majelis taklim itu datang dari seluruh wilayah daerah di Indonesia, kira-kira datang pakai seragam nggak? Kira-kira kalau diundang presiden begitu dari berbagai wilayah, seragam kan Bu? Seragam Raudhatul Ilmi, seragamnya apa itu misalnya? Seragamnya putih, baca paling mudah lah, putih-putih. Kemudian dari kelompok lain, dari majelis taklim yang lain, ya, dari kota yang lain, seragamnya ungu, ada biru, ada macam-macam. Mungkin nggak Bu,
bersebab seragam orang merasa lebih dibanding yang lain? Halo Bu? Mungkin. Ketika kemudian kita pakai seragam tertentu, orang lain pakai seragam tertentu, ternyata ada kelompok tertentu, komunitas majelis taklim tertentu yang merasa dalam hatinya langsung kata seragam kelompok ini sih paling wahabi. Langsung pundaknya naik, teng. Wah ini sudah setannya masuk sudah. Maka perintah Allah dalam rangka menjaga persaudaraan, Bun, hati-hati. Jangan sampai sekumpulan kaum itu sekumpulan. Kenapa kok kalimatnya kaum? Karena kalau kita berada dalam kelompok atau kumpulan itu lebih mudah digoda syaitan untuk merasa lebih tinggi dibanding kalau kita sendirian. Benar nggak? Coba. Panjenengan pirsani. Kalau ada anak-anak muda sudah bergerombol dengan komunitasnya, merasa hebat nggak? Kelompok motor apa? Kelompok motor tanpa roda. Kelompok motor tanpa jok gitu kan? Tanpa bensin, tonton semua ya. Jadi ketika kemudian mereka itu berkelompok, itu muncul arogannya. Saya itu pernah sedih banget gitu ya. Pas ngisi kajian di Bulila sana itu, Nisaul Jannah, lewat SLG ketemu dengan sekelompok mahasiswa, ya, mahasiswa Muslim yang alma maternya juga alma mater Islam, mahasiswa dengan alma mater Islam, pakai bendera besar, sepeda motoran, gerang-gerong, bahkan beberapa laki-laki perempuan boncengan, dan sebagian besar mereka tanpa helm sambil bawa bendera besarnya, organisasi Muslim, mahasiswa. Bukan HMI yang jelas, muter-muter di SLG. Saya nggak sebut, bukan. Tapi karena jenengan bilang HMI, saya katakan yang saya lihat bukan HMI. Muter-muter. Wow, saya tuh sedih melihat itu. Padahal orang itu melihat Islam itu kan, orang non-Muslim melihat Islam itu kan nggak mungkin langsung baca Quran. Sedikit sekali orang seperti itu. Tapi melihat tampilan orang Islam kan, jadi kalau tampilannya seperti itu, apa yang mau diambil? Apa yang mau dibanggakan? Saya tuh sampai sedih. Ini membawa nama Islam, gerang-gerang orang gawe helm, lanang wedok, kemudian bawa benderanya besar begitu, organisasinya sebagian merokok. Aduh, seperti. Maka kalau kemudian kita lihat yang seperti ini, kenapa mereka merasa hebat itu kan? Berani nggak pakai? Karena mereka berkelompok. Kalau sendirian berani nggak muter-muter bawa bendera itu? Dikira orang, jenengan yang bilang loh, jenengan ya. Makanya Allah bilang kaum, komunitas, kelompok, kaum. Jadi bermajelis taklim itu salah satu ujiannya juga itu. Jangan sampai kemudian jenengan dan saya ini merasa lebih baik hanya karena bermajelis taklim di sebuah majelis taklim tertentu. Dari mana Bu? Saya dari majelis taklim Ahlul Jannah misalnya begitu Bu. Ahli surga. Kemudian bajunya itu ya, kemudian lambang. Lah sekarang bulan Zulhijjah itu diuji bener Bun. Wabil khusus di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Karena hari-hari ini ya, Makkah Al-Mukarramah dipenuhi oleh jamaah resmi haji 1,8 luar negeri juta. Jamaah resmi mukimin 1 juta, total jamaah resmi 2,8. Tapi diperkirakan sampai 4 juta karena yang 1,2 itu adalah jamaah yang tidak resmi. Meskipun kemudian penjagaan luar biasa ketatnya tahun ini, tapi bisa jadi tetap bisa masuk. Dan ketika kemudian berjamaah seperti itu Bun, pernah nggak Bun jenengan ketika sa'i melihat ada sekian ratus jamaah yang kemudian mengucapkan kalimat zikir dengan keras dan kemudian mereka petentang-petentang, lihat sini, bareng banget, merasa bahwa mereka itu kelompoknya besar kelompoknya. Ada orang yang cuma sendirian, nunduk menikmati wirid zikirnya. Pernah melihat begitu Bu? Saya pernah Bu, dan saya sedih. Bukan berarti saya merasa lebih baik, boten. Itu adalah cermin buat diri saya sendiri.
Jangan sampai kemudian saya berbangga-bangga dengan kelompok saya, kemudian majelis taklim istiqomah, kok kemudian umroh bareng pada saat sa'i kemudian kita merasa besar, pada saat tawaf merasa besar. Jangan. Pada saat kita mengatur misalnya ya, pada saat mau tawaf, kita atur bapak-bapak yang laki-laki di luar ya, agar ibu-ibu tidak terdesak, ibu-ibu nanti di tengah. Tetapi kalau kemudian ditenggor orang, jangan melihat dia itu orang lain, dia itu juga saudara kita yang pengen tawaf, pengen beribadah. Artinya mereka juga saudara kita sama, sehingga jangan kemudian ketika kita terdesak bales. Ini kelompok saya. Pernah terjadi begitu, jangan lihat berkali-kali. Kalau sudah situasi tawaf itu kita lihat, sampai orang lain didorong-dorong, ini kelompok saya, seakan-akan Anda bukan saudara saya. Jadi kaum itu, berkelompok itu kadang menjadikan orang merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia dibanding yang lain. Maka perintah Allah la yashar qaumun min qaumin asa, karena bisa jadi kata Allah ayyakunu khairu minhum, yang dianggap rendah itu lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah. Maka ketika haji tahun kemarin saya mendampingi jamaah yang kain ihramnya keluaran terbaru, kualitasnya juga Masya Allah. Baru kali itu saya merasakan kain ihram yang sangat nyaman, tebel, empuk, tapi ringan. Saya simpan itu ya. Tapi kemudian saya mengingat ayat ini, saya pesan pada diri saya sendiri, pada teman-teman, jangan sampai hanya bersebabkan ihram kita itu merasa lebih dibanding orang. Karena kalau melihat teman-teman kita dari Bangla, dari India, dari Pakistan, rata-rata dari sana, itu kain ihramnya kan rata-rata kain mawari itu. Dan saya justru merasa ya Allah betapa luar biasanya mereka yang menikmati berkain mawari, berkain ihram tipis seperti itu, menikmati ibadah dengan panjenengan ya Allah, berasik masuk dengan panjenengan ya Allah, bahkan kemudian geletaan di masjid sambil baca Quran dengan nyamannya. Artinya justru iri ya Allah, dengan kain tipis seperti itu mereka bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang, dengan enak. Kok kemudian pakai kain ihram dari biro atau travel tertentu, kemudian kita merasa itu biro terbaik nasional, itu kan bahaya. Maka kadang simbol-simbol seperti itu ditampakkan itu baik untuk kalau ada yang hilang dari jauh bisa dilihat. Tanda itu kan kadang penting dong. Kok kemudian terpisah kita bisa mengetahui itu teman kita beritahu. Tapi di saat yang sama harus berhati-hati, karena simbol lambang atau emblem itu bisa memunculkan perasaan lebih dibanding orang lain. Mungkin nggak tuh merek jilbab atau merek sarung menjadikan orang merasa wah. Saya tuh udah pernah beli sarung mahal, tapi sering dapat hadiah dari, termasuk dari majelis masjid salim, sarung-sarung mahal dipakai anak saya. Temennya bilang begini, Masya Allah ini nggak sarung mahal, karena saya tahu harganya jutaan. Dan saya nggak pernah punya sarung dan beli sarung harga jutaan. Paling banter itu terus saya paling banter saya beli sarung jutaan. Dipakai anak saya kan. Kadang kalau pakai sarung seperti itu saya tutup mereknya. Repotnya ketika ditutup mereknya, saya belum mereknya dhuwur di Suryono ada ya. Jadi kan kalau lihat merek BHS itu kan ada atas bawah, BHS yang murni itu kan rata-rata di atas 1,6 2 juta. Saya tuh melihat sarung seperti itu, oh ya wow banget ya. Ketika dipakai anak saya bilang, Le, kalau kan baru tahu anak saya, ternyata sarungnya mahal. Iya, Le, bukan sarungnya dikasih, itu sarungnya Abi karena hadiah, saya bilang. Maka kalau pakai sarung seperti itu jangan pernah ada rasa bangga. Paling tidak untuk menutup kebanggaan itu, ini loh cuma hadiah gitu aja. Saya nggak bisa beli sendiri, hadiah dari Allah. Kan begitu, untuk nutup bangganya, untuk nutup senengnya pakai barang mahal itu kan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah,
kaum hati-hati ya, komunitas itu bisa menjadikan orang merasa lebih mulia, lebih baik, lebih tinggi. Dan di haji itu ujiannya banget, ujian seperti itu banget. Saya pernah mengawal Haji Plus di tahun 2015 itu, merasakan banget. Artinya beberapa orang, tidak semua, beberapa orang yang merasa lebih enak, lebih tinggi, lebih mulia dibanding yang lain. Dulu jamaah Indonesia yang reguler itu kalau haji kan tidak ada murur sama tanazul kalau di Musdalifah. Mulai tahun ini itu murur itu nggak turun dari bis. Karena jamaah haji tahun ini berlimpah ruas seperti tadi itu. Bahkan Indonesia saja dapat tambahan jumlah kuota 20.000. Jadi 241.000 tahun ini bawaannya Indonesia saja. Nah kalau 4 juta berkumpul, coba jenengan pikirkan. Kemarin saya hitung ya sama teman-teman Pare beberapa hari yang lalu. Luasan Musdalifah itu sekian. Saya bandingkan dengan kecamatan Pare, hampir mirip. Bukan hampir mirip. Saya bandingkan dengan Pare itu luasan Musdalifah itu seperempatnya kecamatan Pare. Penduduk Pare itu tidak sampai 100.000 kecamatannya. Kecamatan Pare itu penduduknya tidak sampai 198.000 sekian. Luasannya 4 kali Arafah atau Musdalifah. Sedangkan yang datang di Arafah nanti 4 juta orang. Berarti kan 40 kali penduduk Pare. Berada pada satu tempat yang luasannya seperempat Pare, coba dengan bayangkan. Maka setelah dihitung, dan memang benar, jangan googling saja, maka ditemukan jarak antar jamaah kalau turun bareng di Musdalifah itu jaraknya 0,4 meter, 0,48, nggak sampai setengah meter. Kita kalau di Musdalifah kan begitu, dempet-dempetan, apalagi tahun ini gitu kan. Sehingga dikhawatirkan nggak bisa istirahat, sholat juga kesulitan, macam-macam. Orang berebut ke toilet. Akhirnya diputuskan oleh Kemenak kemarin, jamaah Indonesia 2024 murur wa tanazzul. Jadi kalau nyampe di Musdalifah tetap di bis. Batu sudah kita bawa dan kita cari dari manapun di tanah haram untuk kemudian memudahkan. Saat di Mekah boleh, di Aziziyah boleh, di Mahbazin boleh. Nah setelah itu kemudian sudah batu sudah dibawa, kita nggak usah turun di Musdalifah mencari batu. Cukup di atas bis sampai melewati tengah malam. Jam 9 misalnya, malam ya sampai Musdalifah. Sebab jam 12, jam 1 kita udah boleh bergerak menuju Mina atau langsung ke Mekah. Di Mina untuk Jumrah Aqabah atau tawaf ifadah di Mekah. Jadi sekarang begitu tahun ini. Karena apa? Dikhawatirkan terjadi penumpukan jamaah yang bisa menimbulkan korban. Artinya itu fikih daruriyah, fikih darurat yang diperbolehkan secara syariat. Dulu yang seperti itu Haji Plus. Jadi kita mengawal Haji Plus 2015 itu Haji Plus begitu, sedangkan jamaah reguler boten memang berjalan benar dan kemudian menginap di Musdalifah. Bu Edi sari ini nggak ngandam di Bu Edi. Bu Edi sudah 2 kali merasakan reguler. Jadi ketika kemudian tiduran di bawah, ada yang diselokan, ada dimanapun yang kemudian bisa kelihatan seperti saya tahun kemarin. Ketika kemudian terjadi seperti itu Bun, yang di atas bis itu kadang komentarnya begini, alhamdulillah enak ya kini ya. Nah itu kan bahaya. Padahal saya dalam hati itu ngiri Bu dengan yang seperti itu. Dan benar-benar saya diberi hadiah oleh Allah kemarin itu saya tidur di selokan. Tahun kemarin saya tidur benar-benar di selokan, merasakan. Jadi merasa fasilitas kami nggak kayak begitu, kan jadi bahaya. Maka hari ini diuji benar orang haji, diuji benar. Apakah kemudian melihat orang lain sebagai saudara mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat, atau kemudian orang yang berbeda dengan kami hanya karena wilayah teritorial, bendera dan seterusnya. Kalau Anda dari Afgan ya bukan kami, Anda dari Uzbekistan ya bukan kami. Padahal dikatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, bersebab mereka bertuhankan Allah ya saudara, bersebab mereka bernabikan Muhammad ya saudara, berkitab sucikan Al-Quran ya saudara. Makanya sekarang itu oleh Allah dihadirkan, dihidangkan pada kita pun
dua peristiwa yang sama-sama besar, kolosal, tapi bedanya 180 derajat. Di Mekah kaum muslimin sedang berhaji, sedang melaksanakan ibadah puncak nanti tanggal 9. Sedangkan di Palestina berjarak 1225 km, kaum muslimin sedang minum air limbah dan makan pakan ternak karena nggak ada lagi yang dimakan. Jangan bisa lihat di Google kabar dari WHO terbaru. Kaum muslimin yang ada di Palestina, Rafah, Gaza itu minum air limbah karena nggak ada air bersih. Makanya kenapa kalau kita ketemu air begini itu syukurnya setengah mati. Semakin kita sering mengikuti berita tentang saudara kita di Palestina itu semakin syukurnya banget. Makan apa kok nggak habis itu rasanya. Saya bilang sama diri saya, nggak boleh dibuang, simpan, nanti harus dimakan. Karena kalau ini kalau ini ada di Gaza, jadi rebutan saudara-saudara kita. Makan kue apa kok nggak habis, simpan, jangan dibuang. Karena kalau ini ada di Gaza, jadi rebutan saudara-saudara kita di sana untuk bisa memenuhi rasa lapar. Jadi hari ini di dua tempat terpisah 1225 kilo ada dua peristiwa besar yang sama-sama kolosal, tapi yang satu sedang tersenyum indah gembira menangis gembira, yang satu menderita terzalimi dan seterusnya. Maka jenengan dan saya dua-dua tempat itu saudara-saudara kita yang harus kita bersyukur, tidak sebagaimana saudara kita di Gaza, tapi pada saat yang sama kita juga yakin mereka bisa jadi lebih mulia dibanding kita. Bersebab apa saudara-saudara kita di Gaza dan Rafah yang kesulitan makan dan minum itu, Bu? Tingkat bergantungnya pada Allah pasti melebihi jenengan dan saya. Karena tiap detik mereka itu sudah siap berhadapan dengan kematian. Maka tingkat bergantungnya dengan Allah pasti totalitas, gitu betul. Sedangkan kita masih belum seperti itu. Karena nikmat yang diberikan Allah kadang mengunci hati manusia kalau tidak bisa menyikapi dengan benar. Makanya kenapa jenengan habis mandi dari kamar mandi atau apapun di dalam kamar, keluar itu harus istighfar. Gini betul. Kita keluar dari kamar mandi itu bacaannya apa? Ghufranaka. Disuruh beristighfar. Bersebab Allah khawatir kita itu lupa bahwa ketemu air yang berlimpah di dalam kamar mandi jenengan dan saya itu nikmatnya Masya Allah. Di saat saudara kita jangankan buat mandi, buat minum itu udah ada. Maka ketika tadi buka keran melihat air melimpah di kamar mandi, rasa itu ya Allah, matur subhanallah, ya Allah, matur subhanallah. Bisa mohon maaf, BAK itu nikmatnya luar biasa, Bu, nikmatnya luar biasa. Saya sempat 8 hari istirahat, 2 minggu yang lalu, hampir 10 hari. Sampai sempat periksa ke dokter paru karena khawatir kok dada saya sesak, kalau nafas meninggi gitu ya. Alhamdulillah diperiksa Pak Syaril Hidayat, clear, Ustaz, bersih, cuman memang ada cairan yang masuk, harus dikeluarkan. Ketika itu karena batuk yang ngiklik terus gitu ya. Akhirnya kan mohon maaf, BAB itu nggak bisa. Dan itu tersiksa gitu betul. Sehingga ketika kemudian jenengan bisa BAB itu disyukuri. Makanya banyak orang yang ketika BAB mandi keluar nyaman-nyaman saja itu orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Sehingga kalau kita dari habis dari kamar mandi keluar, Ghufranaka, ya Allah panjenengan ampuni saya ya, karena seringkali lupa bahwa di toilet itu nikmatnya luar biasa. Kenikmatan dari panjenengan bisa PAK, bisa mandi air melimpah. Jadi itu persaudaraan yang insya Allah dengan mencintai saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, Rafah, mendoakan mereka setiap hari minimal sekali, masa tidak bisa kan ringan banget untuk mendoakan. Sambil bayangkan kehidupan yang sulit di sana, anak-anak kecil yang bahkan kecil, benar-benar bayi kehilangan bapak ibunya, kakaknya. Saya nggak habis mikir, ya Allah, anak masih kecil udah kehilangan seluruh keluarganya. Orang tua yang barusan bercengkrama dengan anak, ketika bom jatuh dicari anaknya ketemu sudah tanpa kepala. Saya itu bayang, ya Allah, betapa beratnya ujian saudara-saudara kita. Maka minimal doakan. Saya memarahi diri saya sendiri, kok ba'da sholat lupa mendoakan saudara di Palestina. Saya memarahi diri saya sendiri.
seakan-akan mereka bukan saudara kita, padahal mereka menyembah Allah, bernabikan kanjeng Nabi, berkitab sucikan Quran. Yang Allah sudah dawuh dalam ayat ini, innamal mu'minun ikhwah. Siapapun yang mukmin saudara kalian dimanapun, dalam keadaan apa. Baik, sekedar itu Bunda, maka monggo ya saling menjaga persahabatan, pertemanan, persaudaraan sebaik mungkin, saling mendoakan agar kiranya Allah mengumpulkan panjenengan kula sami kelak di surga. Ini ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo. Buatan wonten, kalau tidak ada saya tutup dengan doa. Baik para bunda dirahmati Allah, insya Allah diingatkan kami di pertemuan bulan depan melanjutkan ayatnya masih belum terselesaikan 11 akhir, 12 dan 13. Kita munajat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afini, amin, kafiru nazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya Allah, panjenengan ampuni dosa khilaf seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia dimanapun dan kapanpun. Allah Allahumma ja'al baladan Indonesia amin hal. Allahumma ya Allah, panjenengan dadosaken negeri yang kami cintai, negeri yang aman, damai, negeri yang dipenuhi dengan kebaikan, negeri yang panjenengan berkahi bersebab ketaatan, negeri yang panjenengan jadikan para pemimpinnya pemimpin yang taat pada panjenengan, pemimpin yang mencintai panjenengan melebihi mencintai apapun dan siapapun, pemimpin yang ridho kepada kami rakyatnya dan kami pun ridho kepada pemimpin kami. Allahumma ansur ihwanal ladina fi Filistin wa fil khususi fi Gaza wa Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya Allah, panjenengan berikan pertolongan, perlindungan, ketabahan, kekuatan hati dan kemenangan atas saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk kemerdekaan negerinya yang terjajah, terzalimi di Palestina, wabil khusus Gaza dan Rafah. Kuatkan hati setiap ibu yang kehilangan anak-anaknya dan suaminya. Kuatkan hati anak-anak yang kehilangan kedua orang tua dan saudara-saudara. Kuatkan hati saudara-saudara kami di sana ya Allah, yang bahkan tidak pernah sanggup berpikir apa untuk sarapan, makan siang dan makan malam. Allah jadikan atas seluruh itu kami hamba yang mudah bersyukur, hamba yang mudah berempati atas penderitaan orang lain. Kuatkan, kokohkan iman kami untuk menjadi pembela dan saudara terbaik bagi saudara-saudara kami yang terzalimi dimanapun. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana aminna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kiranya Engkau lapangkan hati kami untuk bersaudara di bumi dan kelak panjenengan kumpulkan kami semua dalam surga-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.